Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini bersama saya, Ridatul Irma, sebagai mahasiswi KKN ITERA 2021, saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Susah? Enggak kok, selama kita mau belajar, pasti bakal ada hasilnya. Yuk simak penjelasan saya tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Hukum ini dirumuskan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut ini ya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W yang menyebabkan tekanan di piston bawahnya atau piston bagian kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah, salah satunya ke dinding piston sebelah kiri. Hal itu menyebabkan dinding piston sebelah kiri menjadi kaku. Akibatnya, piston kiri akan menerima tekanan sama dengan piston sebelah kanan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri, yaitu piston 1, sama dengan sebelah kanan atau piston 2. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Selanjutnya, kita masukkan rumus tekanan yang kita tahu, yaitu P sama dengan F per A. Jika rumus tekanan di bawah disubstitusikan ke persamaan P1 sama dengan P2, maka akan menjadi seperti berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus ini, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap berbentuk lingkaran. Dengan demikian, rumusnya kita bisa sederhanakan kembali menjadi F1 per F2 sama dengan Pi R kuadrat 1 dibagi Pi R kuadrat 2. Sehingga menjadi F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut ya. Nah, tanpa kita sadari, sehari-hari kita udah sering banget loh ketemu dengan hukum Pascal ini. Seperti apa sih penerapannya? Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu pada dongkrak hidrolik. Seperti pada pembahasan di awal, saat ban mobil bocor, kita akan membutuhkan sesuatu yang disebut dengan dongkrak. Dongkrak biasa disebut sebagai dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil pada saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada gambar sebelumnya. Dengan kita misalkan adalah benda di piston 2 adalah sebuah mobil. Penerapan lainnya ada pada mesin hidrolik. Pada prinsipnya, mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil secara keseluruhan. Contoh mesin hidrolik bisa kita temukan di tempat cucian mobil dan bengkel-bengkel mobil dalam skala yang besar. Dan contoh lain dari penerapan hukum Pascal ada pada rem hidrolik. Nah, rem hidrolik biasa ditemukan di mobil. Untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak, kita cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik adalah saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Ternyata hukum Pascal punya manfaat penting di bidang otomotif ya. Apakah teman-teman udah paham dengan penjelasan di atas? Untuk mengasah kepemahaman tentang hukum Pascal, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm kuadrat dan piston besarnya 0,02 meter kuadrat, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal. F1 sama dengan 9.000 Newton, A1 sama dengan 0,02 meter kuadrat, A2 sama dengan 5 cm kuadrat, dan ditanya adalah F2. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan hukum Pascal,
kita tinggal memasukkan aja nih rumus dari hukum Pascal tersebut, di mana F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Tinggal kita kali silang dan kita dapatkan hasil bahwa F2 sama dengan 225 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston kecil adalah 225 Newton. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki rasio diameter piston 1:40. Pada piston besar dimuati beban 1 ton. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil agar mencapai keadaan setimbang? Nah, untuk pembahasannya, pertama kita tulis terlebih dahulu diketahui diameter piston kecil sama dengan D1, diameter piston besar sama dengan D2, D1 dan D2 diperbandingkan menjadi 1:40. M2 sama dengan 1 ton atau 1000 kg. Yang ditanya adalah F1 atau gaya yang diberikan pada piston yang kedua. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita tentukan terlebih dahulu bekerja pada piston besar. F2 sama dengan W atau massa dikali gravitasi, di mana 1000 Nm dikali dengan 10, yaitu 10.000 Newton. Nah, kemudian gunakan persamaan hukum Pascal, di mana kita akan memasukkan rumus F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Kemudian kita kerjakan dengan metode kali silang sehingga kita mendapatkan besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil adalah 6,25 Newton. Tadi penjelasan tentang hukum Pascal. Wah, tanpa kita sadari hukum Pascal ternyata diaplikasikan ke berbagai banyak hal ya.